Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pelajaran yang keempat ini adalah menjelaskan dan mengamalkan agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Adik-adik yang sangat saya cintai dan yang tercinta, mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber agama itu sumber hukum dalam kehidupan itu adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi ada 4: Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas ini adalah sumber hukum kita, sumber hukum agama. Apa yang dilahirkan oleh Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas adalah satu, ahkamus syariah, hukum-hukum yang terkait dengan syariat. Syariat itu ada 5 hukumnya. 1 itu wajib, 2 itu sunnah, 3 itu halal, 4 itu haram, 5 itu mubah. Jadi hukum syariah itu ada 5: wajib, sunnah, halal, haram, dan mubah. Lalu yang dilahirkan oleh Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas adalah ahkamul aqidah. Ahkamul aqidah itu hukumnya juga ada 5. Apa saja hukumnya ahkamul aqidah itu? Kafir, muslim, mukmin, musyrik, muslim, dan munafik. Jadi ada 5 hukumnya akidah itu, adalah kafir, mukmin, musyrik, muslim, dan munafik. Yang ketiga adalah ahkamu al-akhlak. Ahkamul akhlak itu hanya ada 2 hukumnya, baik dan buruk. Atau ahkamu al-ma'rifat. Ahkamul al-ma'rifat itu seluruh rasa. Rasa, seluruh rasa. Tapi kalau Al-Quran itu melahirkan 3 hukum itu tadi: ahkamul syariah, ahkamul aqidah, ahkamul akhlak. Ahkamul akhlak itu ada 2 hukumnya, baik dan buruk. Ahkamul aqidah ada 5 hukumnya: kafir, mukmin, musyrik, muslim, dan munafik. Ahkamul syariah ada 5 hukumnya, ialah wajib, sunnah, halal, haram, dan mubah. Jadi hukum yang dikeluarkan dari Al-Quran itu, hadis, ijma' dan qiyas, ada 3: ahkamul syariah, ahkamul aqidah, ahkamul akhlak. Seluruhnya itu ada 12. Ahkamul syariah ada 5, ahkamul aqidah ada 5, ahkamul akhlak ada 2. Adik-adik yang sangat saya hormati, sebetulnya misi Rasulullah itu adalah akhlak. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya diutus hanya semata-mata menyempurnakan akhlak. Nah, karena itulah itu misi Rasul. Visi Rasul. Misinya apa? Misinya pendidikan. Loh, kok manusia itu harus dididik? Kenapa manusia itu harus dididik? Karena manusia itu punya 2 potensi. Apa buktinya? Firman Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu begitu keluar dari perutnya ibu, lalu Allah mengilhamkan fujur dan takwa, jelek dan baik. Qad aflaha man zakkaha, akan bahagia orang yang mengembangkan kebaikan itu. Wa qad khaba man dassaha, akan merugi orang yang mengotori kebaikan itu. Karena itulah menurut ulama seluruh dunia bahwa manusia itu punya dua potensi, potensi patuh dan potensi melanggar. Tapi manusia itu lebih condong kepada melanggar rata-rata. Karena itulah perlu dididik. Lah apa yang dididikkan itu? Tadi itu ahkam, itu hukum yang keluar dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang keluar dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu dididikkan dan diteladani. Karena hukum itu dikerjakan terus-menerus melahirkan adat. Al-adatu muhakkamah, adat itu established. Jadi orang melanggar adat itu sudah kriminal sebetulnya. Adik-adik, jadi karena itulah makanya jenengan jangan sering-sering melanggar adat gitu. Jadi kalau jenengan ada di Sidoarjo dari luar, ya bagaimana adatnya Sidoarjo? Menyesuaikan dengan adat Sidoarjo itu. Dari Madura ke Sidoarjo kok pakai adat Madura di Sidoarjo, ya nggak benar. Dari Kupang ke Sidoarjo memakai adat Kupang, ya nggak benar. Karena itulah menyesuaikan diri, karena melanggar adat itu sendiri adalah kriminal. Adat itu dididikkan dan dikembangkan melahirkan akhlak. Ini loh. Jadi karena itulah makanya akhlak itu lahir dari adat. Akhlak itu apa? Halun nafsi al-majdubatu lil amali bila tadabburin wala tafakkurin. Keadaan jiwa manusia yang terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir dan tanpa direkayasa. Kalau dipikir masih munafik, apalagi direkayasa. Karena itulah makanya akhlak itu adalah halun nafsi al-majdubatu, keadaan jiwa yang terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir dan tanpa direkayasa. Kenapa kok tanpa dipikir dan tanpa direkayasa? Karena akhlak itu dididik sejak kecil. Melakukan hukum, lahir adat, mengembangkan adat, melahirkan akhlak. Ini nggak usah dipikir, sudah langsung. Kalau beduk berbunyi, adzan, langsung kita bangun tanpa sengaja, langsung wudu, langsung ke masjid. Itu adalah akhlak. Adik-adik yang sangat saya hormati dan yang terhormat, lalu akhlak itu dikembangkan oleh para manusia yang beradab tinggi, yang punya peradaban yang tinggi, dikembangkan. Lalu melahirkan al-hadarah, budaya. Budaya itu apa? Budaya itu tindak tanduk manusia sehari-hari, perbuatan manusia sehari-hari yang tak mengandung eksis-eksis negatif, yang yuridis statis. Jadi masih sesuai dengan aturan dan peraturan hukum. Itulah budaya. Kok merugikan masyarakat? Bukan budaya. Kok merugikan dirinya? Bukan budaya itu. Jadi budaya itu adalah perbuatan manusia sehari-hari, pekerjaan manusia sehari-hari yang tidak mengandung eksis-eksis negatif, yang yuridis statis, bukan abstraksi. Budaya itu bukan angan-angan, fakta. Nah, gitu. Nah, ketika akhlak itu menjadi budaya, seperti cara berpakaian, berjilbab, itu sudah menjadi budaya orang Islam di Jawa Timur. Nah, kalau sudah jadi budaya, harus ada pabriknya, harus ada tunggangannya, kendaraannya. Apa kendaraannya? Itu pabrik. Jilbab ada pabriknya, sepatu ada pabriknya, dasi ada pabriknya, seluruhnya ada pabriknya. Lalu dikembangkan kepada seluruh dunia.
membangun perwakilan-perwakilan di dunia, lalu mendapat respon dari dunia, lahirlah peradaban bangsa. Jadi peradaban bangsa itu lahir daripada budaya. Budaya ini lahir daripada akhlak. Akhlak itu lahir daripada adat. Adat itu lahir daripada hukum yang keluar dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Gitu. Adik-adikku yang sangat saya hormati, tapi di dalam kehidupan itu manusia itu ada yang condong melanggar terus, melanggar hukum itu. Yang melanggar hukum terus itu melahirkan al-adatu al-madmumah, kebiasaan yang jelek. Yang patuh terus melahirkan al-adatu al-mahmudah, melahirkan kebiasaan yang bagus. Lalu oleh yang melanggar itu dikembangkan, akhirnya melahirkan akhlak al-madmumah, akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek itu banyak pengikutnya, dikembangkan, melahirkan budaya yang jelek. Nah, budaya yang jelek ini, lalu setiap ada budaya itu mesti ada pabriknya. Lalu dibuatlah pabrik yang jelek-jelek itu. Baju yang kelihatan kemaluannya, katok yang hampir kelihatan kemaluannya bagi perempuan itu kan banyak. Dan itu mahal. Lalu dikembangkan kepada seluruh dunia. Melahirkanlah peradaban bangsa yang jelek. Lalu siapa yang mau mempertahankan peradaban yang baik itu? Ya kalian semua. Kalian semua. Jadi dari kecil itu patuhlah hukum, kerjakan hukum itu. Karena hukum itu melahirkan adat, al-adatu al-mahmudah. Al-adatu al-mahmudah itu dikembangkan melahirkan akhlak, al-akhlaqu al-mahmudah. Akhlak yang baik, akhlak al-karimah. Akhlak al-karimah itu dikembangkan melahirkan budaya bangsa yang baik, al-mahmudah. Budaya bangsa ini ketika ada pabriknya dikembangkan kepada seluruh dunia, melahirkan peradaban bangsa yang baik. Peradaban yang bangsa yang baik itu tidak ujuk-ujuk. Tidak kita langsung membuat peradaban yang baik, enggak seperti itu. Membangunnya sejak kecil, sejak dasar. Nah, itulah sebetulnya kita melakukan agama itu, mengamalkan agama itu, akan lahir dari pengamalan agama itu adalah moral, karena agama itu adalah sumber moral. Bukan hanya sumber moral, sumber budaya, sumber peradaban. Jadi selain itu, pengamalan terhadap agama itu melahirkan juga al-akhlak al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia di dalam kehidupan ini. Jadi adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, jadi seluruh dunia ini agama-agama itu melahirkan peradaban bangsa, melahirkan moral, melahirkan akhlak. Ya bagaimana caranya lahir? Seperti tadi itu. Anak-anakku harus hafal itu. Ya, harus hafal Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas melahirkan 3 hukum. Ahkamus syariah, ahkamul akidah, ahkamul akhlak. Ahkamul asyariah itu ada 5, ahkamul akidah ada 5, ahkamul akhlak ada 2. Berarti hukum-hukum yang dilahirkan dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas secara menyeluruh ada 12. Ada 12. Nah, ini kalau kita didikkan kepada anak-anak kita, kita teladani anak-anak kita, dan hukum itu mesti dikerjakan setiap hari, melahirkan adat. Al-adatu muhakkamah, adat itu established. Adat itu dikembangkan, diajarkan dan diamalkan, melahirkan al-akhlaqu al-karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu lalu dikembangkan,
melahirkan budaya yang mulia, budaya yang baik. Budaya yang baik itu ada kendaraannya. Lahirkan kendaraan-kendaraan itu dan kembangkan kepada seluruh dunia, mendapat respon dari dunia, melahirkan peradaban yang baik. Karena itulah peradaban itu lahir daripada budaya, budaya itu lahir daripada akhlak, akhlak itu lahir daripada adat, adat itu lahir daripada hukum, hukum itu lahir dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tugasnya dikirimkan kepada BAK Resuma. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.